memberikan serangan-serangan, tentunya serangan untuk masyarakat yang bagus. Pada intinya mengabdi untuk masyarakat. Ya, bukan mengambil lagi, saya mewakafkan diri untuk rakyat Lombok Barat. Dari beberapa ulasan yang saya baca di beberapa media bahwa Pak Haji Ijul berkomitmen untuk maju dalam Pilkada Lombok Barat 2018 karena saya berkaca dari 2 periode sebelumnya Pak Ijul hanya mendorong dan mendukung salah satu pasangan calon. Menurut Pak Ijul seperti apa? Kalau untuk yang sekarang ini serius dan benar saya akan maju. Melihat situasi dan kondisi Lombok Barat seperti ini, mungkin bukan saya sendiri yang berpikir seperti itu, mungkin kawan-kawan lain juga yang mencalonkan diri berpikiran sama seperti saya, ingin melakukan terobosan-terobosan baru di Lombok Barat. Karena selama ini saya melihat kondisi Lombok Barat itu tidak pernah stabil, terutama dalam politik, terus pembangunan, terutama untuk investasi, investor-investor yang mau berinvestasi khususnya di Lombok Barat itu banyak yang kabur. Bahkan saya lihat sekarang ini saya ceritakan kenapa saya harus maju di Lombok Barat. Saya lihat di daerah Senggigi saya sudah mendengar beberapa tempat itu sudah tidak seperti dulu lagi, agak sepi. Bahkan ada hotel yang harusnya tidak perlulah sampai disegel, itu disegel. Kalau menurut saya itu kan masalah pajak lah, masalah pajak. Itu kan internal pemerintah daerah. Harusnya dikasih jalan tengah, ada solusi, terus bagaimana supaya pengusaha hotel ini bisa bangkit lagi. Nah ini yang dulu waktu saya sama almarhum Pak Iskandar, waktu itu gubernurnya Pak Harun Ar-Rasyid, jadi hotel-hotel yang ada di khususnya daerah Senggigi itu merasa diperhatikan betul oleh pemerintah daerah. Nah sekarang ini sepertinya tidak ada. Ya seperti itulah. Jadi ini yang pertama yang membuat saya ingin serius maju di Lombok Barat. Nah, yang kedua, saya melihat potensi khususnya pariwisata ini sekarang kita harus berpikir untuk ke selatan, yaitu daerah Sekotong. Lagi-lagi masalah investor ini tidak diberikan, istilahnya diberikan izinnya dipersulit, paling tidak diberikan kesempatan untuk mengembangkan apa yang dia sudah persiapkan, dan itu harus kita dukung. Begitu juga dalam perusahaan tambang, semua tidak ada jalan, nggak ada apa gitu. Ada pertanyaan besar. Ada pertanyaan di situ. Nah, pertanyaan itu harusnya sudah saya bisa jawab, dan saya tahu apa yang akan saya lakukan gitu. Jadi kalau kita mau mengatakan bahwa saya mampu untuk itu, kan kita tidak sendiri. Itu kan ada SKPD, ada kawan-kawan DPR. Nah kalau ini kita matching, kita satukan pemikiran ini, saya rasa Lombok Barat ini tidak seperti sekarang. Jadi ada sebagian masyarakat mengatakan seperti dia tidak punya bupati setelah Pak Zain tidak aktif lagi. Nah, terus komunikasi politik itu juga saya lihat tidak jalan. Andai saja sekarang ada partai yang mendukung saya, yang mendeklarasikan saya dalam waktu dekat, atau seminggu 2 minggu, nah di situ Anda akan melihat keseriusan saya. Saya sudah berusaha silaturahmi ke ketua partai, mudah-mudahan nanti setelah Lebaran mungkin ada hasilnya. Nah sampai begitu keseriusan saya untuk Lombok Barat. Sejauh ini menurut pandangan Pak Haji Ijul, kira-kira di Lombok Barat ini apa sih yang harus dibenahi, baik selain dari sistem birokrasinya dan sebagainya? Kira-kira seperti apa? Apa seandainya Pak Ijul bisa berkesempatan untuk menjadi bupati Lombok Barat, apa yang harus dibenahi? Yang jelas itu birokrasi itu yang penting, karena selama ini kawan-kawan di birokrasi mudah-mudahan tidak hanyut dalam situasi politik seperti sekarang ini.
ini kan kebanyakan saya lihat ini yang jadi tim sukses, khususnya incumbent itu kebanyakan dari apa unsur PNS itu yang berarti melibatkan mobilisasi ya? Mobilisasi itu seperti itu, jadi camat, terus bahkan ya mengklaim kepala desa juga, itu sebetulnya tidak perlu sampai ke situ. Inilah yang merusak tatanan ketika kita akan menjalankan pemerintahan yang lebih bagus dan lebih terbuka. Nah, ini yang saya lihat di Lombok Barat. Itu informasinya Pak Haji Jul dapatnya dari mana bahwa incumbent mulai menggunakan PNS sebagai tim sukses? Memang sudah ada apa dari buat masyarakat? Saya kan ketua partai dalam pimpinan wilayah. Saya punya di kabupaten, saya punya anggota di kecamatan, di desa. Bahkan PNS itu terang-terangan. Jadi seperti apakah mungkin hanya diklaim, tapi kenyataannya ada yang memang terang-terangan. Kalau mengklaim banyak. Oke Pak Haji, kira-kira sejauh ini komunikasi Pak Haji Jul dengan beberapa tokoh masyarakat, partai politik seperti apa perkembangannya? Saya sudah ada merencanakan mau komunikasi dengan tokoh dulu, baik yang mau maju sebagai bupati, itu sudah berapa orang sudah saya temui, ada mantan ketua DPR, ada Mas Parin, terus ada ketua DPR Lombok Barat. Jadi ini kita mencairkan komunikasi dulu, komunikasi politik lah. Biar dari kota-kota. Ya, jadi sekarang ini saya lihat sepertinya terjadi pengkota-kotaan karena keterlibatan dari PNS itu gitu, yang buat terkotak-kotak. Dan saya berharap mungkin ini yang bisa mencairkan suasana seperti ini dalam politik ini adalah para kepala desa, kepala dusun untuk ya kalau memang mendukung, dukunglah secara umum gitu. Jadi jangan mengklaim diri sebagai dukungannya sudah harus ke sini, harus ke sini. Ini yang membuat nanti masyarakat itu terkotak-kotak. Malah saya sudah merencanakan kalau nanti kawan-kawan ini setuju calon-calon bupati yang maju di Lombok Barat ini, kita akan komunikasi karena tujuan kita mungkin sama, ingin mengadakan perubahan. Berarti ada wacana Pak Haji Jul ingin mengumpulkan atau berembuk bareng untuk maju Lombok Barat tokoh-tokoh yang sudah mendeklarasi untuk maju di Lombok Barat. Kayaknya seperti itu harus kita berembuk karena supaya kita tahu apa yang nanti yang menjadi perbedaan kita dalam kita menjalankan pemerintahan ini. Jadi itu yang saya harapkan sekali, ada rembuk. Terus kalau misalnya andai, walaupun saya sudah bilang serius, saya yakin kepada kawan itu dia akan mampu memajukan Lombok Barat, merubah Lombok Barat. Sudah Lombok Barat ini bisa jadi dinamis, tidak terkotak-kotak. Ya mungkin saya bisa mendukung dia. Berarti Pak itu saya menanggalkan demi kepentingan Lombok Barat kan? Tapi kalau saya tidak yakin saya dapat maju gitu. Jadi tujuan saya demi untuk Lombok Barat, bukan sama main-main sekarang. Khusus untuk partai, komunikasi politik Pak Haji Jul sejauh mana dengan beberapa partai politik? Saya sudah merasa sangat dekat dengan partai-partai yang sudah saya ajak berkomunikasi dan ada keyakinan untuk mendukung saya. Namun lagi-lagi kan ini partai politik bisa saja berubah setiap saat. Makanya nanti kita tunggu ketika nanti partai sudah mendukung saya, disitulah lihat keseriusan saya dan kesungguh-sungguhan saya untuk mengabdikan diri, bahkan saya akan mewakafkan diri di Lombok Barat. Selanjutnya terkait Pak Haji Jul yang dianggap setengah hati untuk maju untuk pilkada Lombok Barat itu tidak benar. Tidak benar. Jadi kalau dulu itu, kalau mau sejarahnya, jujur dulu kan saya itu selesai jadi wakil bupati, kan ada pemilihan gubernur. Waktu itu Pak Zain sebelum jadi bupati meminta bagaimana kalau saya menyalonkan diri di DPR RI. Tapi saya jawab, Pak Zain ini di Lombok Barat saya biar saya di DPR RI bagi tugas. Jadi seperti itu. Sekarang untuk 2018, 2018 giliran Pak Haji Jul kembali lagi. Itu ibarat kemarin itu kapal apa sih? Kapal berlayar. Kapal itu induk itu. Nah,
kembali dulu ke induknya. Nah sekarang kita balik. Pada intinya mengabdi untuk masyarakat. Iya, bukan mengambil lagi, saya mewakafkan diri untuk rakyat Lombok Party.